tema firman Tuhan yaitu memulai dan menyelesaikan. Kalau kita bisa memulai sesuatu, apakah itu pekerjaan, apakah itu sesuatu hal yang kita lakukan, dan kita dapat menyelesaikan, itu adalah anugerah Tuhan. Sungguh saudara-saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah, mari kita membaca Lukas pasal 14 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Di sini kita melihat satu perkataan dari Tuhan Yesus, satu peringatan bahwa kalau kita mau memulai satu pekerjaan, kita harus bisa menyelesaikan. Atau kalau tidak demikian, kita akan mendapat malu. Coba kita lihat sejenak ayat ini. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi saudara-saudara, kita lihat dalam kehidupan ini seringkali kita memulai satu pekerjaan tapi kita tidak bisa menyelesaikan. Kalau dalam bahasa Mandarin ada satu peribahasa, yu shi you zhong. Jadi ada kaisenya, ada permulaannya, harus ada akhirnya. Ada awalnya, harus ada akhirnya. Ada kepala, harus ada ekornya. Tapi kita tidak pungkiri ya, seringkali terjadi dalam kehidupan kita memulai satu pekerjaan. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan. Atau kalaupun kita selesaikan, tidak menyelesaikannya dengan baik. Tapi puji Tuhan saudara. Ternyata Tuhan adalah Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir. Haleluya. Dia adalah Alfa dan Omega. Kalau dia memulai, dia pasti akan menyelesaikan sampai selesai. Tuhan spesialis dalam hal ini. So itu tidak usah takut. Anak Tuhan, yang penting kita tahu rahasianya. Apa rahasia supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik? Coba saya akan membawa kita semua kepada 3 peristiwa. Yang pertama kita baca di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Terpujilah nama Tuhan. Contoh yang pertama saya ambil dari kitab Zakaria. Dikatakan di sini bahwa Zerubabel diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mengangkat batu utama dan menyelesaikan bangunan. Apa yang dimaksud di sini? Sebelum saya menginjak lebih jauh, coba kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan batu utama. Batu utama itu adalah batu penjuru. Batu penjuru atau cornerstone itu adalah batu yang ditaruh di ujung fondasi atau di ujung sesuatu bangunan yang menjadi patokan dari bangunan itu. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 118 ayat 22, jelas dikatakan di situ bahwa batu penjuru ini tidak lain berbicara tentang Yesus Kristus. Dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang batu. Batu yang disingkirkan oleh ahli bangunan, tidak lain adalah bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi. Tapi batu ini menjadi batu penjuru. Batu ini menjadi patokan. Batu ini menjadi batu yang terpenting dalam sebuah bangunan, yaitu gereja Tuhan. Sebenarnya batu penjuru itu ada 2 macam. Yang pertama adalah batu dasar. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 28:16, di situ disebutkan batu dasar. Nah, batu dasar ini adalah fondasi sebuah bangunan. Nah, sampai sekarang kita masih pakai itu. Kalau kita mau membuat satu fondasi, kalau kita mau peresmian peletakan batu, yang diletakkan itu batu penjuru. Di ujung bangunan itu diletakkan. Nah, ini batu pertama, nanti batu lain mengikuti ini. Siku dengan ini. Ini batu penjuru juga, batu dasar. Tapi ada batu penjuru yang kedua,
yang disebutkan di dalam Zakaria pasal 4 ayat 7 tadi adalah batu utama atau headstone. Itu adalah batu penjuru yang diletakkan pada saat bangunan itu sudah selesai. Kalau sekarang mungkin lain, karena bangunan sekarang sudah lain dengan zaman itu. Sekarang sudah pakai genting, pakai aluminium, pakai bermacam-macam. Tapi waktu itu bangunan itu ditutup juga oleh batu-batuan, dan batu yang diletakkan di atas ketika bangunan ini sudah selesai, batu yang diletakkan di ujung daripada atap itu juga dinamakan batu penjuru. Tapi itu disebut bukan batu dasar, tapi batu utama atau headstone atau capital stone. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat 7, bahwa Zakaria dia mendapat kekuatan dari Roh Kudus untuk meletakkan batu utama ini, berarti bangunan itu selesai dibangun. Bangunan apa itu, saudara? Tidak lain adalah Bait Allah di Yerusalem. Latar belakang daripada cerita ini yaitu waktu Zerubabel bersama dengan bangsanya. Setelah lewat 70 tahun mereka dibuang ke Babel, maka dipanggillah mereka pulang kembali oleh Tuhan melalui Raja Kores. Ketika mereka pulang ke tanah Palestina, mereka punya satu misi yang penting, yaitu mereka akan membangun Bait Allah. Saudara tahu enggak, orang-orang yang pulang dari pembuangan ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah suku Lewi. Apa buktinya kalau mereka cinta Tuhan? Mereka meninggalkan Babel kembali ke Yerusalem. Saudara tahu enggak, setelah 70 tahun, sebagian besar ini adalah orang-orang yang tidak pernah tahu Yerusalem karena mereka lahir di pembuangan. Mereka tidak pernah tahu, bahkan mereka tidak punya bayangan bagaimana Yerusalem itu. Dan mereka adalah orang-orang yang boleh dibilang orang-orang yang sudah lahir di Babel. Mereka sudah punya satu kehidupan yang mapan di sana mungkin, saudara. Punya pekerjaan yang baik. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka boleh pulang kembali. Dan mereka tahu kehendak Tuhan bahwa mereka harus pulang untuk membangun kembali Yerusalem, khususnya Bait Allah di Yerusalem. Maka mereka berduyun-duyun pulang. Dengan satu semangat, dengan hati yang berkobar-kobar. Mereka pulang. Mereka punya harapan yang besar untuk kembali membangun Bait Allah. Tetapi ketika mereka sampai di Yerusalem, apa yang mereka temui sama sekali di luar daripada bayangan mereka. Ketika mereka mendirikan Bait Allah, ketika fondasi selesai dibangun, tantangan mulai datang. Ancaman mulai datang. Mereka diancam, diintimidasi, berbagai macam kesulitan, sehingga Bait Allah itu berhenti. Dan berhentinya tidak tanggung-tanggung. 15 tahun tidak diteruskan pekerjaan, terbengkalai. Saudara, bukankah seringkali kita juga demikian? Kita punya semangat, kita punya kerinduan. Kita punya satu gairah untuk memulai satu pekerjaan. Dan kita mulai dengan semangat. Tapi sampai di tengah-tengah terjadi sesuatu yang membuat semangat kita patah. Membuat kita down, membuat kita putus asa. Seringkali saudara-saudara, pekerjaan itu terhenti. Kita memulai satu pekerjaan, tetapi kita tidak dapat menyelesaikannya. Mengapa demikian, saudara? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan terbentur. Kita akan merasa tidak mampu. Zerubabel bersama dengan bangsanya, waktu dia mulai pekerjaan, mungkin dia pikir, semuanya serba lancar. Ayo, pasti kita bisa menyelesaikan. Tapi kenyataannya tidak bisa. Itulah sebabnya di dalam Zakaria ini, Tuhan memakai Zakaria. Tuhan berkata kepada Zerubabel, Zerubabel, bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, melainkan dengan Rohku, kamu akan berhasil menyelesaikan pekerjaan ini. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kita. Not by might, not by power. Tetapi oleh Rohku, oleh Roh Kudus. Engkau akan menyelesaikan. Engkau akan menaruh batu utama itu. Dan orang akan berkata, luar biasa. Bagus sekali. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris, kata bagus sekali ini dipakai kata grace. Artinya sungguh. Rahmat Tuhan. Kemurahan Tuhan belaka. Seringkali memang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang membuat kita sadar bahwa kita tidak mampu.
Sehingga pada waktu kita dapat menyelesaikan, kita sekarang tahu itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita tidak akan mampu. Jadi kuncinya di sini kita melihat, jangan bersandar kepada kekuatanmu, tapi bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus. Bersandarlah kepada Roh Kudus, bersandarlah kepada kekuatan Allah, maka engkau pasti dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Contoh yang kedua, saya akan ajak saudara membaca Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kita melihat di sini ada orang yang memulai satu pekerjaan yang baik, memulai satu pesta yang meriah. Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan pesta itu dengan baik. Ada satu pesta pernikahan di sini. Mulai dengan meriah, mulai dengan sukacita. Tetapi sampai di tengah terjadi musibah. Terjadi sesuatu. Apa itu? Anggur habis. Anggur pada zaman itu adalah kunci dari keberhasilan pesta itu. Anggur inilah yang memegang peranan terpenting. Saudara bisa bayangkan yang terpenting habis. Yang paling utama habis. Mau cari di mana? Mereka kehabisan anggur. Anggur yang menjadi kunci dari sukacita sudah habis. Tapi untung saudara, Yesus ada di tengah-tengah pesta itu. Amin saudara. Yesus hadir di situ. Ini kuncinya. Yesus ada. Ada Yesus, maka semuanya akan beres. Dalam kehidupan kita juga seringkali terjadi hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, bukan? Ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita yang seringkali tidak pernah kita perkirakan, tidak pernah kita sangka. Tapi kalau ada Yesus di tengah-tengah, maka kita punya harapan untuk mendapat pertolongan, saudara-saudara. Sebab itu biarlah kita mau belajar dalam segala perkara. Kita mulai dengan doa, kita undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tetapi bukan cuma itu. Yesus hadir itu satu hal yang sangat penting. Tapi kalau cuma Yesus hadir percuma. Tadi sudah dikatakan, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tapi Ibu Yesus tidak berhenti di situ. Ayat yang kelima berkata apa? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya apa saudara-saudara? Kita harus taat. Taat tidak ada artinya. Yesus ada tetapi kita tidak taat. Pesan daripada Maria, apa yang diperintahkan, perbuatlah itu. Jadi bukan sekedar Yesus harus ada, tetapi kita juga perlu ketaatan dalam kehidupan kita. Perkawinan di Kana ini juga berbicara dalam kehidupan rumah tangga kita. Seringkali saudara-saudara ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ini, yang membuat sukacita itu hilang. Saya percaya tidak ada seorang pun masuk dalam rumah tangga dengan satu impian yang tidak baik. Tentu dia mempunyai bayangan gambaran yang indah. Satu keinginan, satu cita-cita, satu pengharapan yang indah. Bahwa dia akan mempunyai satu rumah tangga yang bahagia. Semuanya berjalan dengan baik. Anak-anak bahagia dan sebagainya. Setiap orang yang masuk rumah tangga pasti mempunyai mimpi yang demikian. Tapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seringkali terjadi ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Dalam perjalanan hidup ada hal-hal yang membuat kita kehabisan sukacita. Anggur itu habis. Tidak bisa menyelesaikan pesta terbengkalai. Tapi apakah Tuhan mau diam? Tidak. Kalau ada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Yesus tahu segala perkara. Tapi kuncinya yaitu perlu ketaatan. Bukan hanya suami, bukan hanya istri. Dua belah pihak harus taat. Dua belah pihak taat, maka pemulihan itu pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin Tuhan ada, tidak terjadi pemulihan, tidak mungkin. Yesus ada, di situ ada pemulihan. Yesus ada, di situ akan ada pertolongan, saudara-saudara. Tapi saudara harus taat. Seringkali kita minta orang taat, tapi kita sendiri tidak taat. Kita cuma nunjuk orang lain. Dia tidak merasa bahwa dia sendiri juga perlu taat. Seringkali kita mendengar firman untuk istri kita. Istri mendengar firman untuk suami. Tapi seringkali kita tidak merasa diri kita pun perlu taat. Dua belah pihak, sudah.
Kalau satu pihak tidak mungkin, dua belah pihak harus menyadari dan sama-sama mau belajar taat kepada firman. Nanti pasti ketemu. Dua orang berjalan dengan satu tujuan nanti ketemu. Saudara. Tapi kalau siang sini berjalan sini-sini tidak searah, tidak mungkin ketemu. Jadi yang kedua di sini kita melihat ada Yesus dan ketaatan adalah kunci pertolongan Tuhan. Dan saudara akan menyelesaikan pesta ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saya ambil contoh dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Demas. Coba kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Demas dikatakan memulai pelayanan dengan baik, tetapi dia tidak bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Pada ayat ini dikatakan karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas pernah menjadi rekan sekerja dari Paulus. Dia menjadi teman Paulus, berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Dia pernah bersama-sama menulis surat. Paulus sempat katakan salam dari Demas. Tetapi pada surat terakhir Paulus berkata kepada Timotius, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas memulai satu pekerjaan tapi tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Sangat disayangkan. Bisa bekerja sama dengan orang sekaliber Paulus ini satu anugerah. Tapi toh ada yang gugur. Sebab itu di dalam 2 Timotius ini Paulus secara khusus wanti-wanti menasehatkan kepada Timotius. Jangan sampai itu terulang dalam diri Timotius. Sebab itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah, selesaikanlah tugas pelayananmu. Setiap kita punya tugas. Bukan cuma hamba Tuhan saja yang punya tugas. Saudara punya tugas pelayanan. Mungkin tugas pelayanan saudara adalah menjadi ibu rumah tangga. Tugas pelayanan saudara sebagai kepala rumah tangga. Atau apapun juga, tunaikan itu. Jangan sampai saudara berhenti di tengah jalan. Jangan sampai saudara gugur seperti Demas. Sebab itu ada beberapa hal di sini yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal di dalam ayat ini. Coba saudara perhatikan di sini. Yang pertama, Paulus berkata kepada Timotius, kuasai diri. Kuasai diri itu artinya kita harus berhati-hati, berpikiran yang terang, ya, sober minded, sadar, clear headed, terang pikiranmu. Jadi saudara-saudara, yang pertama kuasai diri. Mengapa kita harus menguasai diri? Karena banyak sekali hal-hal yang bisa menjegal jalan kita tidak berhati-hati, kita gugur, kita terkecoh, kita terjerat dan sebagainya. So itu Paulus berkata kepada Timotius, kuasai dirimu Timotius. Yang kedua dikatakan sabar menderita. Artinya kita harus tahan dalam penderitaan. Ini nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Harus sabar, tahan menderita. Tahan dalam menghadapi kesulitan. Tahan, sabar. Dan yang ketiga tunaikan atau lakukan. Lakukan saja. Kita tidak perlu tahu bagaimana nanti, bagaimana hasilnya. Sudah saudara lakukan terus. Kerjakan terus pekerjaan. Lakukan saja, nanti satu kali saudara akan menuai hasilnya. Saya percaya kita akan bisa menyelesaikan, menunaikan tugas pelayanan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menolong kita untuk menyelesaikan. Saya tutup dengan 2 ayat. Yang pertama, Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia yang memulai, dia akan terus menolong kita. Tidak usah takut saudara. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan akan tolong kita sampai kita menyelesaikannya. Ayat yang kedua, Mazmur 57 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah
yang menyelesaikannya bagiku. Haleluya. Tuhan akan menolong kita sehingga kita bisa menyelesaikan, memulai dan sanggup menyelesaikannya. Nama Tuhan dipuji, diagungkan sampai selama-lamanya. Haleluya.